Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 50, right? Udah sampai skill 50 kita ya di TOEFL-nya Longman TOEFL yang bagian structure ya guys ya. Structure and written expressions. Oke, di 50 ini ada use predicates adjectives correctly. Oke, predicate adjective itu ya kata sifat yang sifatnya untuk menandai gitu guys ya, predicates. Jadi anggotanya itu ada kayak alike, alive, alone, afraid, asleep. Saya artiin dulu. Alike itu seperti atau mirip gitu ya, mirip apa gitu ya. Terus ada apa nih? Alive, alive itu hidup ya, hidup. Alone itu sendirian. Afraid takut, asleep tidur. Nah, ini guys, penggunaan kata-kata ini kalau kalian memang mau nulis alike, alive, alone, afraid, asleep itu harus diletakkan setelah to be ya. Setelah to be, nggak boleh di depan, nggak boleh sebelum bendanya, nggak boleh. Ya, kayak contoh di atas tuh. The snake on the rock was alive. Apa ular di batu hidup ya. Ular di batunya tadinya hidup gitu. Kalian pakai kata alive ya. Boleh kayak gitu. Yang atas benar karena ada was-nya, to be was. Boleh, benar itu. Kalau yang bawah salah, the alive snake. Nah, alive nggak boleh dipakai di situ. Sebentar saya artiin dulu. The alive snake was lying on the rock. Apa ular hidup rebahan di batu gitu ya maksudnya ya. Nah, nggak boleh alive ada di situ. Solusinya gimana, Sir? Apa taruh di belakang? Nggak usah. Kita ini aja, kita rubah ke form yang lain, bentuk yang lain ya. Kalau alive kan temennya live ya, live sama living. Ya udah ganti aja live gitu. Live snake gitu, ular hidup. The live snake was lying on the rock gitu doang ya. Jadi kalau ada di TOEFL kayak gini-gini kok live kok di situ tempatnya, kok nggak di setelah to be, berarti salahnya di situ gitu ya. Kita kan di TOEFL kan cuman nih ya nyari-nyari salahnya ya kan. Kok tiba-tiba ada alone di depan, kok nggak di setelah to be, nah itu pasti salahnya di situ gitu ya. Kalau kalian paham materi ini bisa jadi bonus loh ya. Kalian hafal, oh ada alike, alive, alone, afraid, asleep yang harus setelah to be. Tiba-tiba ada soal beginian ya kan. Nah itu kayak bonus saja. Karena dengan menghafalkan sedikit saja teman-teman bisa nambah poin ya kan. Nambah poin ngerjain TOEFL-nya gitu ya. Oke, Sir, jelasin teman-temannya dong. Oke, alike itu temenan sama ini seperti ya, mirip atau seperti ya. Alike itu temennya like atau similar ya. Boleh diganti like atau similar. Sama artinya mirip atau seperti gitu ya. Terus alive bisa diganti live atau living ya kan, bisa hidup ya kan. Alone bisa diganti lone. Oke, umpamanya kalian mau bilang saya seorang apa namanya? Seorang petarung ya, petarung yang sendirian, saya nggak punya temen. Jangan alone fighter, jangan alone fighter, jangan, tapi lone fighter. Seperti ada kata-kata lone wolf kan, artinya serigala yang sendirian kan, lone, bukan alone gitu ya, gitu. Pakai lone aja. Terus afraid ya, afraid, namanya kucing yang ketakutan. Kucing yang ketakutan jangan bilang afraid cat. No. Afraid cat. No, bukan. Frightened cat. Nah, frightened ya, frightened cat. Kucing yang sedang ketakutan. Nah, kalau pakai afraid contohnya gimana, Sir? Ya, the cat is afraid. Ada is-nya dulu ya kan, to be-nya dulu baru afraid. Kalau kalian mau letakkan di sebelum cat ya bukan pakai afraid tapi pakai frightened. Terus asleep tidur ya. Tidur asleep ya, you are asleep, kamu ketiduran. Masa mau orang ketiduran bisa diajak ngomong. Sebentar, dia aja, he is afraid, he is asleep, dia ketiduran ya kan. Umpamanya kalian mau ngomong dia adalah cowok yang tertidur sedang makan namanya. Sleeping boy, the sleeping boy, bukan asleep boy tapi sleeping ya. The sleeping boy is eating apa, makan pizza for example, eating pizza gitu. Itu guys ya. Alright, itu ada catatan sedikit. A predicate adjective appears after a linking verb such as be. Oke, predicate adjective itu muncul setelah linking verb ya, kata kerja penghubung seperti be dan kawan-kawan kayak appear, look, prove dan segala macam yang di skill-skill sebelumnya itu kan ada linking verb apa aja gitu kan.
Nah, it cannot appear directly in front of the noun that it describes. Jadi dia nggak bisa muncul di sebelumnya noun, sebelumnya kata benda. Seperti yang saya contohin tadi kayak afraid cat nggak boleh ya kan. Terus frightened cat kayak gitu ya guys ya. Saya minta contoh yang banyak. Oke, kita ke exercise 50 langsung. Exercise 50 di situ ada 10 soal ya guys. Kita disuruh ngebenerin yang salah-salahnya yang mana sambil kita nyari contoh yang banyak ya, oke? Oke, nomor satunya, the two brothers do not look at all alike. Bener ya? Di situ ada kata look yang merupakan kata kerja penghubung. Berarti like ya pakainya ya, like, bukan like tapi alike. Yang bagian kiri tadi, yang bagian kiri yang di kotak tadi ya. Karena dia muncul setelah look, setelah kata kerja penghubung. Oke, the two brothers do not look at all alike. Jadi dua saudara itu tidak mirip sama sekali lah intinya. Nomor 2-nya, my friend brought teman saya membawa live lobster, lobster hidup. Guys, alive kan ini ya, bagian kiri yang di kotak tadi ya, berarti nggak boleh ya, karena dia muncul sebelum lobster. Jadi kita ganti jadi live aja, live lobster to my house. Lobster hidup ke rumah saya dan expected me to cook it, dan mengharapkan saya untuk memasaknya. Oke, jadi live aja, nggak usah alive ya. Nomor 3-nya, are you going to be alone? Nah, ada be kan, to be berarti alone dong ya kan, setelah be itu alone, meskipun dia nggak di ujung-ujung loh guys ya. Pokoknya patokannya adalah to be aja. Ya, are you going to be alone? Alone harusnya in the house tonight. Kamu mau sendirian di rumah malam ini gitu ya. Nomor 4-nya, the afraid child. Anak yang sedang ketakutan ya, bukan afraid child. Kalau afraid kan ini ya setelah to be ya, berarti kita ganti afraid-nya jadi frightened. FRIGH tenet, frightened gitu ya. Terus nomor 5-nya, 5 udah bener nih, everyone else was asleep. Nah kan ada to be ya, to be ketemu asleep yang bagian kiri di kotak sebelumnya kan ya setelah to be ya, was asleep. Boleh kayak gitu, everyone else was asleep by the time I arrived home. Semua orang ketiduran menjelang saya tiba di rumah. Nomor 6-nya kayaknya udah benar juga nih. We completed our two project in a like manner. Oke, di situ kan ada bendanya ya. Manner berarti sebelumnya harus like, nggak boleh alike. Oke. Patokannya gini aja guys. Kalau yang bagian kanan yang di kotak sebelumnya itu muncul sebelum bendanya gitu aja. Muncul sebelum bendanya. Kalau yang di bagian kiri di kotak, bagian kiri kotak itu setelah to be, itu aja, patokannya itu aja biar gampang. Nomor 7-nya, 7 udah bener juga nih, all of the crash victim were alive. Oke, ada to be were ketemu alive, boleh. When they were found, oke, semua korban kecelakaan, korban tabrakan hidup ketika mereka ditemukan. Oke. Nomor 8-nya, she tried to walk. Ya, jadi tried ketemu to bisa dibaca tried kalau buat speaking ya. Try to walk quietly. Berjalan dengan senyap ya, sunyi by the asleep di sebelah asleep dogs. Asleep dog kan itu kata bendanya dogs ya kan, anjing. Berarti nggak pakai asleep, pakainya sleeping by the sleeping dogs gitu, without waking them, tanpa membangunkan mereka. Alright. Apa artinya itu? She tried to walk quietly, dia mencoba jalan pelan-pelan ya, jalan senyap, nggak ada suara, by the sleeping dogs gitu ya, di sebelah anjing yang sedang tertidur, without, tanpa membangunkan mereka. Alright, and then nomor 9-nya itu kayaknya udah bener nya. Were you feeling afraid when you heard the noise? Boleh ya. Kan to be-nya ada di were ya. Were-nya berarti ketemunya afraid, nggak apa-apa, nggak usah pakai frightened ya. Were you feeling afraid when you heard the noise? Apakah kamu ketakutan ketika dengar berisik? 10-nya 10, according to the reports, menurut laporan, the president was shot by a lone gunman, ditembak sama penembak yang sendirian. Sebentar, itu kan gunman, ada gunman ya, penembak berarti jangan pakai alone, pakainya lone aja, lone ya.
Dan di situ n-nya juga perlu kita rubah ya, jadi tapi misah ya, lone gunman gitu, bukan alone, bukan, tapi misah, lone gunman. E-nya jadi makna sebuah guys ya, sebuah, bukan nyampur sama alone-nya, oke? Gitu guys. Sir, kenapa kok n itu? Ya kalau itu ketemu sama ini guys ya, sebuah, seekor, seapa gitu. Yang se itu kan ketemu sama suara konsonan, ya kan? Alone, L kan? Alone gunman. Kalau apa? N ketemu sama suara vokal. Jadi n alone ya boleh, alone ya kan? Kalau malaikat angel kan, n pakai an angel, seorang malaikat, an angel itu ketemunya, tergantung ketemunya ya. Ketemu sama suara konsonan, suara mati. Kalau apa? N ketemu sama suara vokal. Vokal itu a i u e o ya, vowel. Kayak gitu guys. Alright. Abis ini langsung lanjutin ke skill 51 ya guys ya, kalau udah beres. Ya intinya di materi 50 ini kalau saya sih gini aja. Saya lihat bendanya dulu, bendanya mana. Dan sebelum bendanya itu mau dijelasin sama kata-kata tersebut apa enggak. Oh, kalau mau dijelasin ya saya pakai yang bagian kanan gitu. Langsung menjelaskan ke bendanya kayak frightened cat karena ada catnya ya, ngikut ngintil ke bendanya. Ya, kalau enggak ngintil berarti pakai yang kiri gitu guys. Apalagi kalau ada tubinya, sudah ada tubinya ya sudah pakai yang kiri. Dia tinggal hafalan aja. Oke, nanti di skill 51 guys ada penggunaan ed sama ing ya, adjectives correctly. Kayak interesting jadi interested, boring jadi bored. Kalau kalian bilang kan biasanya bored ya. Bacanya bored ya kan. Cleaning jadi cleaned, cleaned gitu ya, cleaned. Apalagi banyak ya. Amazing jadi amazed. Ya, kayak gitu gimana sih rumusnya? Oke, kita bahas di skill 51. Alright guys. And then don't forget to share this channel. Help me to share this channel to your friends that learn to fall ya guys ya, atau bahasa Inggris umum bisa. Oke, pokoknya share aja ke teman-temannya biar teman-temannya pintar juga ya. Thank you very much guys. Terima kasih banyak.